Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader bersama kami Amarket. Bersama saya Maurits di analis harian kita pada hari ini. Hari pertama di bulan Agustus. Tepat tanggal 1 Agustus tahun 2025 rekan trader semuanya. Hari Jumat, Jumat Barokah. Hari pertama bulan Agustus. Dan kita akan lihat apa saja yang terjadi pada pasar hari ini. Orang tentu hari ini jam 19, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada non-farm payroll. Puncak dari acara-acara fundamental yang akan diadakan selama 1 minggu ini. Bagaimanakah non-farm payroll ini akan memberikan tekanan terhadap pergerakan harga pasar? Kita akan bahas bersama-sama di acara tema kita. Dan ini juga akan menjadi topik utama di dalam webinar kita yang akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa di saat non-farm payroll, acaranya akan mengikuti non-farm payroll karena non-farm payroll 19.30. Oleh karena itu, webinar kita 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke rekan trader, tanpa buang waktu, mari kita coba langsung masuk aja ke pasar. Kita lihat pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader sudah sangat jelas. Kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar. Indeks dolar Amerika masih terus melanjutkan penguatan yang sangat luar biasa. Menembus level 100 rekan trader dan itu adalah level tertinggi selama 9 minggu terakhir. Kembali lagi dolar Amerika masuk ke level 100. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader kita bisa lihat dengan penguatan yang terjadi pada dolar Amerika sedikit memberikan tekanan terhadap Euro USD dan Euro USD bergerak walaupun sempat naik kemudian dia turun lagi dan ditutup di posisi 1.14092. Pound sterling pun juga gitu rekan trader walaupun sempat naik di 1.32743 tapi perlahan namun pasti dia kembali lagi mengalami pelemahan dan ditutup di seputaran 1.31978. Dan untuk gold kemarin luar biasa. Sempat naik dari level kerendahan yang sangat jauh keluar dari zona 3.300, dia kembali lagi naik di posisi 3.307 tapi akhirnya turun lagi dan ditutup di seputaran 3.289. Saat ini dia masih bertempur untuk kembali lagi ke level 3.300. Saat ini di 3.291. Dan untuk USD Yen Jepang sudah tidak bisa dibilang lagi. USD Yen Jepang melambung tinggi rekan trader. Dari 148.469 melambung tinggi dan ditutup di seputaran 150.637. Nah ini dia rekan trader. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kita tahu hari kemarin pasar bergejolak sangat luar biasa dimulai dari dini hari statement dari Jerome Powell sebagai seorang pejabat The Fed, rapat pertemuan FOMC, hasil FOMC dikeluarkan di mana kembali mempertahankan tingkat suku bunga dan kebijakan agak hawkish sehingga bisa membuat pemangkasan tingkat suku bunga sepertinya masih jauh, masih sangat jauh. Tapi kita akan lihat ke depan. Dan untuk tema hari ini, tema yang coba saya angkat hari ini adalah fluktuasi indeks dolar Amerika menjelang rilis non-farm payroll nanti malam. Nah ini dia rekan trader. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Kita akan lihat rekan trader pada malam nanti. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa malam nanti akan ada non-farm payroll. Puncak dari semua kegiatan kita pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada non-farm payroll rekan trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada non-farm payroll hari ini? Kita lihat non-farm payroll secara garis besar. Kalau kita lihat data yang dikeluarkan adalah dari konsensusnya pada bulan yang lalu sebesar 147.000. Bulan ini 106 menurut prediksi. Ya, menurut perkiraan 106.
Kalau biasanya udah sampai 106 ini artinya dia memiliki tendensi yang lebih banyak dovish rekan trader. Dan kemungkinan kalau dia mencapai 106 artinya dolar Amerika ini akan tertekan. Dan ini membuka jalan untuk pemangkasan tingkat suku bunga. Tapi kita akan lihat rekan trader. Kenapa kita akan lihat? Karena statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell bahwa dia lebih ke hawkish. Ini bisa memberikan tanda-tanda bahwa kemungkinan besar lebih dari 106, mungkin di atas 150 rekan trader. Kalau kembali lagi dari 150 artinya pemangkasan tingkat suku bunga masih jauh api dari panggang. Walaupun kita tahu bahwa banyak yang memperkirakan di bulan September, akan tetapi statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell kemarin yang menyatakan bahwa belum terpikirkan untuk memangkas tingkat suku bunga pada bulan September. Akhirnya The Fed Watch yang tadinya memberikan prediksi bahwa di bulan September sekitaran 60 lebih pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan, dia turun rekan trader menjadi 40. Ini artinya pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan juga masih dalam tanda tanya, walaupun sudah ditekan oleh Donald Trump. Ini akan berdampak yang sangat luar biasa rekan trader, dan dampak yang terjadi kita bisa lihat bahwa bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Rekan trader, indeks dolar Amerika semenjak tanggal 24 dia turun di level 97, tapi perlahan namun pasti dia naik. Dan kemarin dia menyentuh level 100.115 rekan trader. Walaupun hari ini dia sempat naik di 100.189, tapi kenaikan yang sangat luar biasa ini memberikan tanda-tanda bahwa kemungkinan besar juga pemangkasan tingkat suku bunga ini masih jauh api dari panggang juga rekan trader. Dan kita akan lihat data yang akan terjadi. Kalau 106, kalaupun memang dia agak sedikit-sedikit naik di bawah 150, artinya memang masih membuka kesempatan. Tapi kalau seumpamanya dia lebih dari 150, artinya semakin jauh rekan trader. Kemungkinan bulan September juga masih bisa ditahan kuartal ketiga rekan trader. Nah, apa yang terjadi rekan trader tidak bisa kita pungkiri bahwa penguatan yang terjadi pada dolar Amerika juga ini adalah impact dari bagaimana kesepakatan tarif yang sudah mulai disepakati. Walaupun ada beberapa negara yang belum mencapai harga kesepakatan tersebut, akibatnya diterapkan oleh Donald Trump bahwa apabila tanggal 1 tidak ada kesepakatan, artinya negara tersebut akan memperoleh tarif di antara 10% sampai 40%. Ini yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan tarif ini pun juga masih temporary rekan trader. Karena Donald Trump akan menambahkan lagi tarif sebesar 10% bagi negara-negara BRICS. Saya bingung juga, Indonesia dapat seputaran 19 ya kalau nggak salah. Kalau Indonesia dapat 19, artinya tambah 10 lagi 29. Waduh. Waduh rekan trader. Ini yang 19 apa 15 ya? 15 kalau nggak salah ya, antara 19 sampai 15, lupa saya. Nah ini dia. Tapi rekan trader lihat bahwa penguatan yang terjadi pada dolar Amerika dan posisi sekarang dolar Amerika masih berada di seputaran 100. Ini akan memberikan suatu tanda-tanda yang sangat luar biasa bahwa apabila nanti non-farm payroll malam nanti dia berada di atas 150 dan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, artinya dolar Amerika bisa lebih tinggi lagi rekan trader. Bisa melebihi di angka 100. Memang sampai 101 masih jauh, tapi dia masih tetap stay di 100 rekan trader. Ini yang harap diperhatikan, dan ini juga akan menjadi tanda-tanda bahwa kemungkinan besar akan terjadi penekanan yang sangat luar biasa terhadap gold. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat sekali lagi bahwa fluktuasi yang terjadi pada dolar saat ini adalah sesuatu hal yang lumrah, karena memang kesepakatan tarif sudah berjalan pada realnya, sehingga memberikan kedamaian, keamanan terhadap dolar Amerika, dan dolar Amerika perlahan namun pasti akan sedikit mengalami penguatan. Ini akan bisa tergeser apabila kembali lagi perang tarif yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Karena ada beberapa negara juga yang belum sampai ke titik kesepakatan. China masih terus diperpanjang ya. Kanada punya masalah. Dan ini yang harap kita perhatikan bersama-sama. Secara garis besar 100 adalah nilai temporary, dan kita akan lihat hasil dari non-farm payroll nanti malam. Apabila hasilnya lapangan tenaga kerja
mengalami penguatan yang sangat luar biasa, signifikan, artinya kemungkinan besar dolar Amerika akan sedikit mengalami penguatan lagi. Tapi apabila dia berada seputaran 106, artinya dolar Amerika bisa tertahan, dan ini menjadikan angin segar buat emas. Tapi kita akan lihat dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, artinya kalau feeling saya, artinya kemungkinan besar dia masih berada di bawah 150. Masih berada di bawah 150, antara 150, 147-an, sekitaran situ. Artinya masih ada kekuatan untuk dolar menguat sedikit lagi. Tapi rekan trader, kita akan tunggu bersama-sama. Ini hanya adalah prediksi yang coba saya lakukan buat rekan trader, karena berdasarkan data-data pun juga mendukung hal tersebut. Tidak ada data-data yang sedikit memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, sehingga dari sini saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar 106 tidak sampai level tersebut, kemungkinan dia akan sedikit lebih besar dari 106 dan dia akan menuju ke 150. Artinya dolar masih punya kemampuan untuk bertahan di level 100, atau mungkin juga dia bisa naik ke level yang lebih tinggi, dan ini akan menjadi sesuatu yang koreksi yang sangat luar biasa terhadap emas. Apakah ini akan berlanjut terus? Kita akan lihat sampai nanti non-farm payroll dikeluarkan, dan kita akan bersama-sama trading non-farm payroll di webinar kita malam nanti. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini akan masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini walaupun dia tadi agak sedikit naik, tapi pergerakan turun kembali lagi. Tapi kalau menurut saya, ya, analisa yang coba saya lakukan, ini masih berfluktuasi dan peluang naik masih tetap ada rekan trader. Kecuali kalau dia udah keluar dari zona ini, dia bisa turun, kalaupun turun pun juga mungkin sampai di level 99. Tapi menurut saya emas masih bisa naik. Dan analisa saya, emas ini masih bisa naik hingga level tertinggi itu di seputaran 100.354. Masih akan berada di level sekitaran 100. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa lemahan bisa terjadi dan membuat dia jatuh kembali lagi ke 99.579. Nah ini dia. Ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada emas di hari ini. Selanjutnya rekan trader, kita lihat bersama-sama bagaimanakah untuk indeks Euro USD. Untuk Euro USD secara garis besar, kalau kita lihat rekan trader bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini memang dia sangat berfluktuatif. Secara teknikal ada sedikit peluang walaupun tidak besar juga ya. Kita bisa lihat bahwa peluang untuk naik masih tetap ada. Estimasi saya dia masih bisa naik minimal sampai di 1.14565. Tapi kalau memang hasil nanti malam benar-benar luar biasa dan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, artinya masih indeks dolar Amerika Euro USD ini bisa naik sampai level tertinggi di 1.4888. Tapi kalau tidak rekan trader, ya, artinya dia ini akan lebih turun lagi rekan trader. Nah ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kalau dia akan turun lagi, analisa saya dia bisa turun hingga level paling terendahnya itu di seputaran 1.3701. 1.13701. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi. Jadi harap untuk diperhatikan oleh rekan trader semuanya, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik hingga level paling tertinggi itu di seputaran 1.14981. Nah, di sekitaran sini ya. Bagaimana untuk pound sterling? Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar masih secara garis tendensinya sebenarnya bearish rekan trader, tapi kita akan lihat. Karena untuk sekarang ini pasar masih benar-benar wait and see. Oleh karena itu saya mau bilang buat rekan trader, kalau memang pasar nanti non-farm payroll membuktikan bahwa dia agak sedikit melemah, artinya dia ini bisa naik sampai level ketinggian paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.32572. Tapi kalau seumpamanya tidak, ya kemungkinan dia akan jatuh bebas rekan trader, dan tidak terlalu kemungkinan jatuhnya itu lebih rendah lagi. Tapi analisa saya memprediksikan bahwa dia itu akan mencoba sampai level terendah di seputaran 1.31558 dan level tertinggi itu 1.32572.
Bagaimana untuk gold? Pergerakan untuk gold secara garis besar, kalau kita lihat rekan trader, gold ini naik turun. Kita lihat walaupun tendensi bullish masih tetap ada, kita harus tetap memperhatikan bahwa gold ini juga punya peluang jatuh masih besar. Analisa saya, kalaupun bullish ini naik, artinya kemungkinan dia bisa sampai di level 3311. Tapi kalau seumpamanya nanti berlawanan arah, dia bisa turun rekan trader, dan penurunan dia itu minimal sampai di level terakhir di 3269. Oleh karena itu, analisa yang coba saya bawakan hari ini, memang emas ini jangkauannya panjang banget, besar banget, dari 3269.12 sampai 3311.182. Artinya apa yang terjadi pada non-farm payroll nanti akan memberikan pergerakan yang signifikan untuk emas. Apakah emas naik? Kalaupun naik, menurut saya sampai 3311, di atas 3300. Tapi kalau turun, dia bisa jatuh hingga level 3269.12. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini pola pergerakannya sangat-sangat luar biasa. Kita lihat walaupun dia mengalami pelemahan, tapi hati-hati, pembalikan arah masih tetap ada. Malahan saya bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan coba naik lagi rekan trader, dengan asumsi dia bisa naik sampai level tertingginya itu di seputaran 151.261. Tapi hati-hati, pelemahan bisa membuat dia kembali jatuh di level terendah 149.927. Nah, rekan trader, ini adalah analisa teknikal. Dan untuk kalender ekonomi, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa kalender ekonomi nanti malam pada pukul 16.00 inflasi dari Eropa, kemudian masuk di jam-jam yang sangat kritis. Pendapatan per jam, tenaga kerja non pertanian alias non payroll 19.30, dan tingkat pengangguran. Ya. Dan dilanjutkan pada pukul 20.45 indeks manajer pembelian manufaktur, dan 21.00 indeks manajer pembelian manufaktur ISM. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa juga bergabunglah bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami, amarket.id. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader. Oleh karena itu, saya selalu hadir setiap hari memberikan analisa harian buat rekan trader, agar rekan trader bisa pintar dan mengetahui analisa-analisa terbaru, informasi-informasi terkini yang ada di pasar. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan webinar dengan judul non-farm payroll dan Fed rate cut, ya, pemangkasan tingkat suku bunga lah bahasa Inggrisnya gitu. Di tengah bayangan perang dagang baru. Ini akan kita bahas bersama-sama rekan trader. Jadi sambil membahasnya, sambil kita melihat juga non-farm payroll yang akan terjadi pada malam nanti. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat, jangan lupa 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadir di webinar Amarket. Kita akan membahas tentang non-farm payroll, dan kita akan melihat proyeksi ke depan tentang pergerakan pasar. Sampai ketemu nanti malam. Semoga bermanfaat buat rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.